Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Berita Guru Cerdas. Sumber terdepan informasi dan analisis kritis kebijakan guru dan ASN. Wacana pengangkatan PPK menjadi PNS kembali memanas. Menjadi isu yang paling dinantikan sekaligus paling memecah belah di kalangan aparatur sipil negara. Ini bukan sekedar isu perubahan status, tetapi pertarungan antara tuntutan keadilan ribuan pegawai dengan prinsip meritokrasi dan kapasitas fiskal negara. Apakah status PNS otomatis adalah hak atau ilusi? Mari kita bedah tuntas dengan data dan analisis. Aspirasi ini muncul dari perbedaan mendasar antara dua kategori ASN. Walaupun UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN telah menyertakan hak PNS dan PPK dalam banyak aspek, sebuah perbedaan krusial tetap ada. Jaminan pensiun dan kapasitas karir permanen bagi PPK, terutama guru yang telah mengabdi belasan tahun. Perubahan status menjadi PNS adalah bentuk pengakuan penuh atas kontribusi mereka terhadap negara, sekaligus mengakhiri rasa ketidaknyamanan psikologis akibat status kontrak. Momentum untuk perubahan ini terletak pada proses revisi Undang-Undang ASN. Namun, mari kita bersikap tegas dalam melihat fakta. Berdasarkan konfirmasi dari anggota Komisi 2 DPR RI, Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung, dorongan utama revisi UU ASN saat ini adalah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Wacana penyetaraan status PPK menjadi PNS memang berhembus kencang dan pintu pembahasan di DPR terbuka lebar. Namun belum ada pembahasan formal spesifik yang sudah diagendakan. Ini artinya isu masih berada di ranah politik, belum menjadi kebijakan resmi. Disinilah letak analisis krusialnya, kelompok pro dan kelompok kontra. Kelompok pro atau yang mendukung, menuntut keadilan karir, menuntut kepastian status, terutama bagi yang usia di atas 35 tahun dan tidak bisa ikut seleksi CPNS. Untuk kesejahteraannya, menghilangkan diskriminasi terutama masalah SK kontrak dan tuntutan atas hak pensiun. Ketiga, pengakuan pengabdian. Menganggap beban kerja PPK dan PNS di lapangan adalah sama. Untuk yang kelompok kontra, yang pertama ancaman meritokrasi. Pengangkatan otomatis tanpa tes akan mencederai prinsip kompetensi terbuka dan standar kualitas ASN. Beban fiskal negara. Konversi massal menciptakan beban anggaran pensiun jangka panjang yang sangat besar. Implikasi regenerasinya dapat menghambat atau meniadakan rekrutmen CPNS fresh graduate selama 3 hingga 7 tahun ke depan. Perlu diingat, inti keberatan bukan pada tunjangan gaji, tetapi pada beban pensiun dan prinsip meritokrasi. Negara kini membutuhkan birokrasi yang profesional dan berbasis kompetensi. Setiap kebijakan harus dihitung dengan matang. Jangan sampai demi keadilan satu pihak, kita mengorbankan kualitas pelayanan publik dan keberlangsungan fiskal negara. Mari tegaskan fakta hukum yang berlaku saat ini. Yang pertama, status hukum saat ini berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 serta penegasan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. PPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi PNS. Yang kedua, jalur resmi. Bagi PPK yang ingin beralih status, jalur resminya harus mengikuti seluruh tahapan seleksi CPNS yang dilaksanakan untuk pelamar umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, aspirasi ini telah didengar. Jika DPR dan pemerintah benar-benar ingin mewujudkan pengalihan isu secara khusus, mereka harus menciptakan regulasi baru di dalam Undang-Undang ASN yang membuka jalur khusus konversi bagi PPPK. Namun, putusan ini akan selalu didasarkan pada dua pertimbangan utama, data dan kemampuan
keuangan negara. Kesimpulannya, isu PPPK menjadi PNS adalah harapan yang realistis, tetapi jalannya tidak romantis. Ia akan selalu menjadi subjek negosiasi politik yang harus menyeimbangkan antara tuntutan keadilan bagi para guru dan pegawai yang mengabdi dengan kebutuhan negara untuk mempertahankan sistem meritokrasi yang adil dan menjaga keberlangsungan anggaran pensiun yang sehat. Bagi seluruh guru PPPK, fokuslah pada pengabdian dan peningkatan kualitas diri. Sementara kita terus memantau perkembangan revisi UU ASN. Pastikan informasi yang Anda terima adalah fakta hukum dan bukan sekedar hoax politik. Tetap ikuti berita Guru Cerdas untuk analisis yang terdepan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.